Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya sendiri sebagai moderator dari kelompok 8 atas nama Asmaul Husna. Adapun judul materi yang ingin saya presentasikan atau yang ingin saya paparkan di video kali ini ialah identitas nasional. Langsung saja, materi pertama dan kedua akan dijelaskan oleh saudari kita Yuliana. Kepada Yuliana saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Pengertian identitas nasional. Identitas nasional merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Secara harfi, identitas adalah ciri-ciri jati diri atau tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang berguna untuk membedakan dengan sesuatu yang lain. Kata nasional adalah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang terikat karena kesamaan, baik kesamaan budaya, agama, visi, keinginan, dan cita-cita. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Berdasarkan hal itu, setiap bangsa yang saat ini memiliki identitas masing-masing sesuai dengan keunikan, sifat, dan karakter dari suatu bangsa. Hal ini tergantung dari bagaimana suatu negara terbentuk secara historis. Identitas nasional yang dimiliki oleh sesuatu bangsa yang tidak dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa. Pembentukan identitas nasional suatu bangsa. Pembentukan identitas nasional suatu bangsa negara tentunya mengalami proses yang panjang dan membutuhkan perjuangan yang besar. Hal ini karena identitas nasional adalah sebuah hasil dari kesepakatan masyarakat bangsa tersebut. Tidak setujunya masyarakat tentang nasional di suatu negara tentu saja bisa terjadi. Umumnya, setiap kelompok masyarakat menginginkan identitas diingat menjadi identitas nasional. Hal ini yang menyebabkan sebuah negara yang baru mereka akan mengalami perdebatan dan pertikaian yang berlarut-larut. Identitas nasional dapat kita artikan sebagai sebuah kesatuan yang dikaitkan dengan nilai-nilai yang ada di tanah air. Nilai tersebut memperlihatkan ciri khas yang berbeda dengan bangsa yang lain, atau umumnya dikaitkan dengan nasionalisme. Hakikat identitas nasional Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila yang akulturasinya bercermin dalam kehidupan orang Indonesia. Baik, itulah materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Yuliana, dan adapun materi yang ketiga dan keempat akan dijelaskan oleh saudari kita Nabila Mutia Zahra. Kepada Nabila Mutia Zahra dipersilahkan. Faktor pembentukan identitas nasional. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa identitas nasional bersifat buaran. Ada banyak faktor-faktor yang membentuk identitas nasional suatu bangsa. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor objektif. Faktor objektif ini meliputi faktor geografis dan demografis. Kondisi geografis yang membentuk Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki iklim tropis. Indonesia juga terletak di wilayah Asia Tenggara. Hal ini memengaruhi adanya perkembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya bangsa Indonesia. B. Faktor subjektif. Faktor subjektif ini meliputi faktor sosial, politik, kebudayaan, dan juga sejarah yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor-faktor ini sangat memengaruhi proses terbentuknya masyarakat Indonesia dan juga identitas bangsa Indonesia. C. Faktor primer. Faktor primer ini meliputi etnis, bahasa, dan juga agama. Indonesia sendiri merupakan bangsa Indonesia yang memiliki berbagai macam budaya, bahasa, dan agama. Meskipun unsur-unsur tersebut berbeda-beda dan memiliki ciri khas masing-masing, namun hal tersebut bisa menyatukan masyarakat menjadi bangsa Indonesia. D. Faktor pendorong. Faktor ini meliputi komunikasi dan teknologi, seperti lahirnya angkatan bersenjata dalam kehidupan negara. Dalam hubungan ini, Indonesia, pengetahuan dan teknologi dalam suatu bangsa merupakan identitas nasional yang dinamis. E. Faktor penarik. Faktor penarik ini meliputi bahasa yang tumbuh dan sistem pendidikan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sudah ditetapkan menjadi bahasa nasional dan kesatuan nasional. Masing-masing suku yang ada di Indonesia masih tetap menggunakan bahasa dari daerah masing-masing. E. Faktor reaktif. Faktor reaktif ini meliputi
dinamis, pencarian identitas, dan juga penindasan. Seperti yang sudah diketahui bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah ratusan tahun oleh bangsa asing. Hal ini mewujudkan memori bagi rakyat Indonesia, memori akan perjuangan, penderitaan, dan semangat yang hadir dalam masyarakat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Jenis-jenis identitas nasional. Identitas nasional Indonesia terbentuk karena beberapa unsur. Suku bangsa Indonesia yang beragam dan sudah ada sejak lama. Terdapat ratusan suku bangsa yang ada di Indonesia. Karena suku bangsa yang banyak, tentunya budaya di Indonesia juga menjemuk. Budaya yang menjemuk ini menjadi salah satu unsur terbentuknya identitas nasional budaya yang beragam. Ini merupakan identitas dari nenek moyang terdahulu. Selain suku, budaya, dan bangsa, agama yang beragam menjadi salah satu unsur terbentuknya identitas nasional Indonesia. Terdapat 5 agama resmi yang ada di Indonesia: Islam, Katolik, Protestan, Buddha, dan Hindu. Namun, sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, istilah agama resmi dihilangkan. Masyarakat Indonesia yang religius ini tercermin dari Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. A. Identitas fundamental. Istilah fundamental bisa diartikan sebagai hal yang pokok. Hal ini menjadi penunjang berdirinya sebuah bangunan, ibarat membangun rumah. Tentunya hal fundamentalnya harus kokoh, yaitu pondasinya. Identitas fundamental ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan negara. Identitas fundamental meliputi dasar negara, falsafah, dan juga ideologi. B. Identitas instrumental. Istilah instrumental bisa diartikan sebagai sebuah alat atau media. Identitas instrumental dalam identitas nasional Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah terdapat aturan mengenai instrumental sebagai identitas nasional negara Indonesia. Hal ini meliputi bendera merah putih, Garuda Pancasila sebagai lambang negara, lagu bangsa Indonesia Raya, dan juga semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Selain karena sebagai dasar ideologi negara, Pancasila juga menjadi salah satu dari 4 pilar kebangsaan selain Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. C. Identitas alamiah. Selain identitas fundamental dan instrumental, ada juga identitas alamiah. Berdasarkan kedua identitas sebelumnya, identitas yang satu ini merupakan yang bersifat alami. Hal ini tercipta dari kuasa Tuhan yang Maha Esa. Identitas alamiah meliputi negara Indonesia yang terbentuk kepulauan dan jumlah ribuan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi materi yang dijelaskan oleh saudari kita Nabila Sahra Mutia, dan terima kasih kepada saudari Nabila. Itulah paparan materi dari kelompok 8. Mungkin cukup sekian yang sempat kami paparkan. Bila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari kami, dan bila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam minallahi musta'an wal itiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.